Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Inayah Leman, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membawa materi yang berjudul korupsi dalam perspektif hukum. Jadi ada 6 pembahasan dalam materi yang nanti saya paparkan. Yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, tindak pidana korupsi pemerasan. Yang kelima, tindak pidana korupsi perbuatan curang. Dan keenam, tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Next. Korupsi terkait kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang dipisahkan, termaksud di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Contoh kasus yang pertama, seorang pegawai pencatat restribusi pelayanan di puskesmas manipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung atau pasien yang sebenarnya. Kemudian pada contoh kasus kedua, seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan kepada kas negara. Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu terdapat pada pasal 2 dan 3 bahwa setiap yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidanakan penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah atau dapat dihukum pidana mati. Korupsi terkait dengan suap menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ada 7 jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu yang pertama, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian yang kedua, memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan dalam jabatannya. Kemudian yang ketiga, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Kemudian yang keempat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasehat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Ya. Contoh kasus yang pertama, seorang ibu mendatangi seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima. Kemudian contoh kasus kedua yaitu keluarga pasien memberikan suatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU, suatu rumah sakit yang
tempat tidur pasiennya tersebut terlalu